Anda kembali bersama kami di Zona Bisnis, pemirsa, dan masih terhubung dengan kami, Dedi Ahmad Kurnia, PLH Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI. Pak Dedi, kita kembali bahas terkait dengan geliat pariwisata di Bali yang memang kalau bicara kawasan Asia Tenggara ini tentunya bersaing juga seperti dengan Thailand dan juga Vietnam. Lalu apa strategi dari pemerintah untuk bisa menarik wisatawan, terutama wisatawan mancanegara ini bisa memilih Bali? Ya, terima kasih. Jadi memang sebetulnya sekarang terutama ketika bicara tentang regional di ASEAN, memang sebetulnya banyak sekali negara-negara yang sudah mulai memprioritaskan pariwisata sebagai tulang punggung ekonominya. Namun memang kita tetap patut berbangga bahwa memang Indonesia, mungkin khususnya Bali, tetap selalu menjadi tujuan wisata nomor satu. Nah, cuman seperti yang informasi yang kami dapatkan dari teman-teman kami, industri pariwisata di luar negeri, sebetulnya tidak ada yang salah dengan pariwisata kita. Dengan sepertinya ada tendensi penurunan, tetapi memang sebetulnya sedang lagi banyak gencar pergerakan-pergerakan promosi dari negara-negara kompetitor kita gitu. Sebetulnya karena ini yang sebetulnya yang perlu kita antisipasi adalah ada perubahan pada pola liburan, kemudian adanya pergeseran preferensi destinasi, dan tentu saja memang ada sedikit faktor daya beli, dan ini tidak terjadi hanya di wisatawan Nusantara, tapi juga terjadi di wisatawan juga pada mancanegara gitu. Dan ini yang selalu menjadi tantangan kami untuk kami tetap terus membangun dan memperbaiki semua infrastruktur pendukung maupun infrastruktur utama pariwisata, sehingga memang destinasi-destinasi yang ada di negara kita tetap menjadi tujuan destinasi wisatawan mancanegara dan berwisata. Hal-hal yang kami lakukan memang yang pertama tentu saja Ibu Menteri selalu mengingatkan kita bahwa pentingnya adalah kita untuk ada pariwisata wisata bersih. Kemudian yang kedua adalah ada pariwisata naik kelas, dan yang ketiga adanya uh, tourism 5.0. Kemudian kita juga mengembangkan event jauh lebih banyak lagi dengan event dengan IP Indonesia, dan tentu saja pengembangan desa wisata juga diharapkan ini bisa memberikan opsi sebagai pengembangan produk sehingga lebih banyak lagi destinasi-destinasi yang bisa menjadi tujuan dan daya tarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Demikian seperti yang Ya, kalau bicara soal salah satu komponen Pak, misalnya diskon tiket pesawat atau harga tiket pesawat ya. yang mana kebijakan diskon ini kerap dilakukan oleh pemerintah di setiap musim berlibur, termasuk di musim Nataru tahun ini. Nah, evaluasinya seperti apa Pak? Apakah itu sudah cukup efektif untuk menjadi stimulus yang bisa meramaikan destinasi lokal kita? Uh, Diskon tiket pesawat memang selalu menjadi faktor penarik yang memberikan dampak yang signifikan, karena memang walaupun sebetulnya mostly wisatawan Nusantara sebetulnya kebanyakan menggunakan mobil pribadi, tetapi tentu saja ketika ada tiket pesawat atau diskon ini akan memberikan gairah sehingga wisatawan Nusantara kita akan lebih banyak lagi dan melakukan kegiatan wisata ke luar pulau gitu, karena memang pada saat ini berdasarkan data wisatawan Nusantara kita lebih sifatnya antar provinsi atau antar kabupaten, dan tentu saja ketika kita ingin meratakan penyebaran wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, diskon tiket pesawat akan menjadi faktor yang bisa memberikan dampak yang lebih signifikan. Demikian. Mhm. Kalau kita lihat campaign dari pemerintah sendiri ada destinasi 10 Bali baru. Nah, tapi bagaimana Ya. memastikan kembali Pak Dedi keberlangsungan dari Bali yang menjadi penyumbang 50% devisa pariwisata Indonesia? Ya, Bali selalu akan menjadi lokomotif pariwisata Indonesia, karena memang berdasarkan data pun sebetulnya Bali selalu ada di sekitar 50% betul penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara. Dan dari Bali juga kita banyak belajar bagaimana Bali mengembangkan pariwisatanya, bagaimana Bali menyeimbangkan antara
eh, pariwisata, kemudian pelestarian budaya, dan juga bagaimana pelestarian alam dilakukan dengan seimbang sehingga ini yang menjadi balance dan menjadi daya tarik kuat bagi kegiatan wisata khususnya yang berbasis budaya maupun dengan alam. Demikian. Iya, kalau tadi ya berbasis budaya, kemudian alam ini menjadi daya tarik utama dari Bali, tapi kita melihat kondisi saat ini juga Pak Dedi bahwa adanya persoalan lingkungan, bahkan banjir, ataupun potensi cuaca ekstrim yang saat ini terjadi di Indonesia termasuk juga diprediksikan di Bali. Ini bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut Pak di masa libur Natal dan Tahun Baru khususnya? Iya, tentu saja betul untuk mengantisipasi memang alam selalu menjadi hal yang sebetulnya tidak bisa kita ini, tapi kami di Kementerian Pariwisata melakukan penghimbauan justru dalam melaksanakan kegiatan berwisata, tentu saja keamanan selalu akan harus menjadi faktor utama. Kemudian kita juga menghimbau ketertiban dan kebersihan tentu saja menjadi faktor utama yang harusnya dipertimbangkan dan ini kami selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata baik di kabupaten maupun provinsi bagaimana kita melakukan kesiapan tentu saja untuk menunjang kegiatan dan aktivitas wisatawan dalam rangka berwisata sehingga lebih merasa aman gitu mengurangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi ketika mereka sedang melakukan kegiatan baik dari sisi keamanan maupun dari sisi pengamanan sehingga kegiatan wisata jauh lebih nyaman dan memberikan pengalaman yang lebih baik tentu saja ketika mereka kembali dari kegiatan berwisatanya. Baik, Demikian. kita berharap tentunya Bali tidak benar-benar ditinggalkan ya Pak, seperti narasi yang kemudian beredar di media sosial dan juga ada upaya-upaya untuk terus mengenjot pariwisata di Bali maupun di destinasi-destinasi Indonesia lainnya. Terima kasih Pak Dedi Ahmad Kurnia, PLH Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI sudah bergabung di Zona Bisnis. Download Metro TV Extend sekarang.